Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Segala puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada nabi kita, nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan utama kita dalam segala kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini saya Raffian Gandhi di mata kuliah agama Islam dari jurusan Hubungan Internasional akan membahas sebuah tema penting yang bersumber langsung dari nilai-nilai ajaran Islam, yaitu tentang masyarakat madani dan kerukunan antar umat beragama. Nah, jadi sebelumnya kita tahu bahwa dalam Islam ada satu konsep, yaitu konsep masyarakat madani yang bisa kita lacak dari peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Di sana Nabi tidak hanya membangun masjid, tetapi juga membangun tatanan sosial yang damai, adil, dan harmonis. Masyarakat Madinah saat itu terdiri dari berbagai suku dan agama. Ada kaum Muslim, Yahudi, Nasrani, bahkan kaum musyrikin. Tapi mereka semua disatukan dengan Piagam Madinah, sebuah dokumen awal yang menekankan hidup berdampingan dan saling melindungi. Nah, jadi inilah gambaran ideal masyarakat Madani dalam Islam. Sebuah masyarakat yang menjunjung tinggi ta'awun atau saling tolong-menolong, tasamuh yang artinya toleransi, adalah yang artinya keadilan, dan ukhuwah insaniyah yaitu persaudaraan kemanusiaan. Nah, jadi dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yaitu, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." Nah, jadi di ayat tersebut kita menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk saling mengenal dan membangun kasih sayang. Selanjutnya, kita tahu bahwa sebagai umat muslim, kita sebagai Islam tidak pernah mengajarkan permusuhan berdasarkan agama. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memperlakukan tetangganya yang beragama Yahudi dengan akhlak yang sangat mulia. Ketika jenazah seorang Yahudi melewati Rasul, beliau berdiri sebagai bentuk penghormatan. Sahabat bertanya, "Lah, itu kan jenazah Yahudi, ya Rasulullah." Langsung Nabi Muhammad menjawab, "Bukankah dia juga manusia?" Nah, hal itu sudah ada pada hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini bukan sekedar adab, tetapi juga spiritualitas Islam yang luhur, menghargai manusia sebagai ciptaan Allah. Bahkan bukan berdasarkan agama ataupun suku, seperti itu. Karena kita manusia sesama manusia, jadi kita harus menjunjung tinggi kemanusiaan juga. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8, yang artinya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama. Dengan kata lain, selain umat lain tidak memerangi kita, maka Islam justru memerintahkan kita untuk berlaku adil dan berbuat baik kepada mereka, seperti itu. Nah, jadi saudaraku sekalian, belakangan ini kalau kita kaitkan ya antara tentang konsep masyarakat madani dan kerukunan antar umat beragama. Nah, jadi belakangan ini kita menyaksikan sebuah tragedi kemanusiaan, yaitu di Gaza dan Palestina, yang dilakukan oleh pemerintah Zionis Israel. Sebagai umat muslim, kita tentu tidak boleh diam terhadap kezoliman. Kita berdiri di pihak yang tertindas. Tapi kita sebagai Islam, kita diajarkan untuk tetap menjaga keadilan dalam amarah. Yang kita lawan adalah penjajahan, bukan agama. Kita menentang Zionisme politik, bukan semua orang Yahudi. Bahkan banyak komunitas Yahudi di dunia yang secara terbuka mengecam tindakan Zionis. Mereka berjuang berdampingan dengan umat Islam demi keadilan. Maka sangat penting bagi kita untuk tidak terbawa dalam kebencian buta. Apalagi banyak konten-konten media sosial, media dan sebagainya itu yang mengadu domba antar umat Islam dan umat Yahudi. Padahal sebenarnya di sini musuh kita adalah Zionisme politik dan penjajahan. Hal itulah yang harus kita lawan. Bukan karena perbedaan agama itu yang menjadi lawan bagi kita. Kita jangan seperti umat masyarakat yang ada di India, yang dimana mereka itu benci terhadap, bukan semuanya, tapi banyak dari mereka itu di media itu benci terhadap Islam dan melakukan propaganda terhadap unsur kebencian terhadap umat Islam. Padahal mereka itu intinya mereka itu mendukung Israel, tapi dengan niat utama itu adalah
membenci agama Islam. Padahal kita tahu bahwa masyarakat Palestina sana juga, di Palestina juga tidak hanya umat Muslim saja, tapi ada juga umat Kristiani, umat Yahudi sebagian, dan lainnya. Nah, jadi maka sangat penting bagi kita untuk tidak terbawa dalam kebencian buta. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kebencian berbasis agama. Islam tidak membolehkan mencaci atau menyakiti orang hanya karena agamanya berbeda. Nah, jadi saudara sekalian, masyarakat madani dalam Islam bukan hanya konsep sosial. Ia adalah manifestasi dari iman dan akhlak. Masyarakat yang madani adalah masyarakat yang menjadikan tauhid sebagai dasar, akhlak sebagai perisai, dan kasih sayang sebagai perkat. Kita bisa menentang ketidakadilan tanpa kehilangan kasih sayang. Kita bisa membela Palestina tanpa membenci seluruh Yahudi. Kita bisa berbeda agama, tapi tetap satu dalam kemanusiaan. Mari kita jaga kerukunan, karena di tengah dunia yang retak oleh konflik, Islam hadir bukan untuk memperkeruh, tapi untuk meneduhkan. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.